Di negeri ini, banjir bandang dan longsor dalam skala besar tak cuma menyisakan air mata dan lumpur tebal, tapi juga kegaduhan yang bising tak berkesudahan. Isunya diseret-seret sampai ke meja perbandingan. Siapa lebih cepat, siapa lebih dulu hadir, dan siapa yang dianggap paling benar dalam sejarah. Dalam konteks bencana yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tragedi tsunami pun ikut mencuat, bukan untuk pelajaran, tapi sebagai pemukul bahwa penanganan bencana kali ini berjalan lamban. Siapapun sepakat, tsunami Aceh adalah tragedi dahsyat berskala global. Ratusan ribu nyawa hilang dan wilayah luluh lantak dalam hitungan menit. Tapi justru disinilah letak masalahnya. Bencana luar biasa itu dipakai sebagai acuan tunggal, seolah-olah petaka di Sumatera kali ini harus diberlakukan dengan cara yang sama. Pemerintah saat itu menetapkan tsunami Aceh sebagai bencana nasional. Pintu bantuan internasional dibuka lebar, sehingga banyak negara asing masuk. Lembaga dunia juga tak tertinggal, termasuk ratusan organisasi kemanusiaan yang membuat Aceh saat itu menjadi wadah bancakan raksasa dana bantuan. Penanganan tsunami kerap diagung-agungkan, diromantisasi seolah status bencana nasional dan bantuan asing adalah dewa penolong untuk semua bencana. Padahal ketika tsunami Aceh terjadi, negara saat itu memang tak punya pilihan lain, sebab skalanya terlalu besar untuk ditangani sendiri. Bencana Sumatera kali ini bukanlah tsunami, lantaran terjadi serentak di 3 provinsi, membuat segalanya butuh waktu untuk pemulihan. Dan disinilah salah kaprah itu bekerja. Karena tidak berstatus bencana nasional, penanganan bencana Sumatera langsung dicap lelet, seolah negara tidak hadir di wilayah bencana. Presiden Prabowo memang memilih pendekatan berbeda. Bukan sibuk mengurusi status, tapi cermat membaca situasi untuk dieksekusi. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus. Langkah Prabowo untuk terus memonitor memang terkait dengan keputusannya yang tidak menetapkan bencana nasional. Ini bukan berarti menyepelekan, sebab Prabowo yakin sumber daya di dalam negeri saat ini masih mampu bekerja. Narasi lain yang sering dimainkan adalah ketika era tsunami presiden kali itu disebut sampai berkantor di Aceh, dan itu dianggap sebagai standar empati. Padahal faktanya kali ini berbeda. Lokasi bencana ada 3. Jika presiden berkantor di satu titik, tentu bakal ada yang akan merasa ditinggalkan. Prabowo memilih menyambangi semuanya, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meninjau posko, berbincang dengan korban, dan memberi arahan agar bantuan dipercepat. Bentuk kehadirannya memang berbeda, tapi dampaknya nyata. Dan ini yang paling sering dilupakan, tsunami Aceh bukan tanpa masalah. Indonesia Corruption Watch mencatat berbagai penyimpangan dalam penanganan pasca tsunami. Penyelewengan jatah hidup, pemotongan bantuan, sampai masalah proyek perumahan dan rehabilitasi. Bantuan besar dengan status bencana nasional tidak akan membuat penanganan berjalan tanpa cacat. Menyebut penanganan bencana Sumatera lamban hanya karena penanganannya tidak menyerupai tsunami Aceh adalah kesimpulan gegabah yang salah arah. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi positif. Negara jelas telah bekerja di tengah medan yang sulit dan waktu yang tidak ramah. Membandingkan bencana tanpa menyertai konteks bukanlah tindakan yang mencerdaskan, tapi salah kaprah yang menyesatkan. Tsunami Aceh seharusnya menjadi pelajaran, bukan standar mutlak untuk melakukan penanganan. Dalam bencana kali ini, ukurannya bukan status,
bukan romantisme di atas penderitaan, tapi seberapa banyak nyawa yang berhasil diselamatkan. Men of our time.